Halo Bung, kita akan coba untuk review sedikit smartwatch dari brand Xiaomi, yaitu Xiaomi P86. Mungkin banyak teman-teman yang masih belum tahu dengan brand ini ya, termasuk saya juga. Ini pertama kalinya saya beli smartwatch dari brand Xiaomi dengan model terbarunya yaitu Xiaomi P86. Seperti ini tampilan dari dashboardnya, sudah bagus-bagus aja sih. Nah, untuk smartwatchnya saya beli dengan varian warna hitamnya, dan mungkin buat teman-teman yang tertarik juga untuk beli smartwatch ini, ada beberapa pilihan warna yang bisa kalian pilih. Ada warna hitam, warna silver, warna gold, sama yang warna rose gold. Jadi buat laki-laki ataupun perempuan nggak usah bingung ya untuk pilih varian warnanya, karena sudah disediakan banyak sekali untuk pilihan warnanya. Untuk harganya, pas waktu pertama kali rilis, dijual dengan harga di kisaran 260 ribuan. Di situ nanti kalian bakal dapat bonus strap juga, strap nilon gitu teman-teman. Dan smartwatch ini memiliki garansi sampai 12 bulan. Kita review dulu dari bagian strapnya. Untuk strapnya, smartwatch ini memiliki ukuran strap di 22 mm. Ada tulisan brandnya yaitu Xiaomi. Ada dua penguncian strapnya. Di bagian bakalnya, ini masih terbuat dari polikarbonat sih, bukan frame metal untuk bakalnya. Dan nggak ada branding dari smartwatchnya. Untuk strapnya bisa dilepas pasang. Kalau bosan dengan strap orinya bisa kalian ganti atau belikan model strap lainnya dengan ukuran yang sama di 22 mm. Untuk strap orinya sih modelnya ini kelihatan sporty juga, terbuat dari bahan silikon, lentur. Saat digunakan di pergelangan tangan saya pun ini nggak bikin iritasi, nggak bikin gatal-gatal, nyaman-nyaman saja saat digunakan. Di bagian desainnya kelihatan simple tapi elegan. Untuk varian warnanya ini bagus ya, terutama warna hitamnya kelihatan ngedove gitu dan sinkron dengan watch face bawaannya. Nah, di sini untuk fiturnya terbilang cukup lengkap di kelas harganya. Untuk bodi bagian sampingnya, kalau kita perhatikan dari jauh ya, ini seperti terbuat dari frame metal, tapi setelah kita pegang langsung atau gunakan langsung smartwatchnya, ini langsung kita tahu teman-teman, untuk smartwatch ini di bagian bodi sampingnya terbuat dari bahan polikarbonat, seperti plastik keras gitu, dengan varian warna dove-nya. Tuh, ini ya, terbuat dari polikarbonat, bukan frame metal. Jangan sampai tergecoh. Untuk smartwatch Xiaomi P86 ini cuma memiliki satu tombol saja di bagian sisi sebelah kanannya. Untuk tombolnya ini berfungsi sebagai tombol back to home, tombol on off, sama tombol crown ya. Jadi bisa diputar-putar gitu untuk gonta-ganti tampilan watch face-nya. Terus juga bisa kalian gunakan untuk geser-geser di bagian menu utamanya. Untuk bodi bagian belakangnya, smartwatch ini terbuat dari bahan polikarbonat. Ada tempat pengisian dayanya yang menggunakan 2 pin magnetik ya. Ada tempat sensornya juga, lubang speaker sama lubang mikrofon. Nah, untuk smartwatch harga 250 ribuan, untungnya sih smartwatch Xiaomi P86 sudah menggunakan panel AMOLED. Jadi kelihatan lebih kinclong dan lebih tajam juga untuk tampilan dari layarnya. Memiliki ukuran layar di 1,93 inch, cukup besar ya untuk ukuran dari smartwatchnya. Dengan resolusi 368 x 448 pixel. Cuma menurutku sih kalau kita bandingkan dengan layar AMOLED yang lain, tentunya ini masih kalah ya. Agak gimana gitu teman-teman di bagian layar AMOLED-nya. Untuk bagian brightness-nya masih manual. Di kondisi luar ruangan kita wajib banget untuk meningkatkan bagian kecerahan layarnya. Untuk bagian kacanya masih belum menggunakan kaca oleophobic, jadi gampang banget ya buat meninggalkan bekas sidik jari di bagian layarnya, gampang dekil. Untuk lama waktu layar menyalanya cuma bisa sampai di 30 detikan saja. Ini juga ada fitur rest to wake dan juga fitur cover to sleep di smartwatch Xiaomi P86-nya. Untuk bagian kacanya sudah menggunakan kaca 2,5D. Bisa kita perhatikan di sini rada sedikit melengkung di bagian layarnya. Untuk bezelnya masih ada bezel lebih teman-teman. Cuma bisa kita tutupi saat menggunakan tampilan watch face yang berwarna hitam. Untuk respon dari rest to wake-nya ini terbilang sudah bagus di kelas harganya. Cuma tentunya masih ada sedikit delay atau lemot gitu untuk respon dari rest to wake-nya. Gak pas yang cepet-cepet banget ya. Mungkin delaynya sekitar 1 detikan. Sekarang kita coba gunakan untuk fitur cover to sleep-nya. Ini tulisannya tutup untuk mengunci.
Nah, tinggal ditutup saja dengan telapak tangan kalian, otomatis nanti layar smartwatch-nya bakal mati ya. Fitur ini sih masih jarang banget ada di smartwatch harga 250 ribuan. Nah, tidak hanya itu, di smartwatch ini juga ada fitur AOD, Always On Display, karena memang sudah menggunakan panel layar AMOLED. Pastinya ada fitur AOD-nya. Ada dua tampilan AOD-nya, ada yang digital sama yang analog. Sekarang kita coba lihat dulu untuk tampilan dari fitur Always On Display-nya. Seperti ini yang tampilan digitalnya, cukup bagus, kalem, dan juga sinkron ya untuk varian warna dari tampilannya dengan warna body smartwatch-nya. Cuma kalau kita lagi menggunakan fitur Always On Display-nya, otomatis untuk fitur Rest Wake-nya nggak bakal bisa kita gunakan. Jadi nggak bisa digunakan secara bersamaan untuk fitur AOD dan juga fitur Rest Wake-nya. Jadi AOD-nya itu nggak bisa diganggu teman-teman dengan fitur Rest Wake-nya. Ini untuk tampilan dari fitur AOD yang analognya, ini bagus sih. Kelihatan mewah ya, elegan juga nih. Jadi buat teman-teman mungkin yang cari smartwatch model kotak seperti ini, terus pingin ada fitur AOD-nya, mungkin bisa coba untuk pakai smartwatch dari brand Xiaomi ini ya. Cuma untuk harganya jujur, untuk harga di 260 ribuan ini rada sedikit mahal menurutku ya. Kalau kalian bisa dapat harga di 200 ribu rupiah, mungkin ini masih worth it untuk kalian beli atau mungkin kalian koleksi. Untuk penggunaan dari fitur-fiturnya ini gampang digunakan. Nah, untuk tampilan dari watch face-nya, smartwatch ini memiliki beberapa tampilan watch face bawaan. Ada sekitar 5 tampilan watch face bawaan di smartwatch Xiaomi ini. Tapi kita diberikan dua background yang bisa kita custom. Entah itu menggunakan foto dari aplikasi pendukungnya, aplikasi Xiaomi Fit, atau mungkin bisa kalian custom juga dengan menggunakan foto yang kalian suka. Contohnya seperti ini. Saya coba gunakan foto anime dari anime Naruto ya, dengan karakter Obito nih, untuk dijadikan tampilan di layar smartwatch-nya. Nah, ini bisa kalian gonta-ganti juga untuk tampilan tema menunya. Jadi ada beberapa pilihan tema menu di smartwatch ini yang bisa kalian gunakan. Nih, untungnya sih untuk pilihan tema menunya sudah cukup banyak. Kalau bosan dengan tema menu yang sebelumnya, tinggal diganti saja dengan tema menu yang lainnya. Untuk tampilan UI-nya ini bagus, lancar-lancar aja. Mau geser-geser ke bagian fitur-fiturnya, gonta-ganti tampilan watch face-nya, semuanya lancar. Gak ada yang namanya nge-lag ataupun ngebug di bagian sistem UI-nya. Untuk mode olahraganya, ada sekitar 120 mode olahraga yang bisa teman-teman gunakan. Dan di sini kita bisa untuk custom target atau set target dari olahraga yang akan kita lakukan. Mungkin kita mau lari sejauh 2 km, atau mungkin kita mau lari selama 10 menit. Bisa kalian custom untuk tampilan dari mode olahraganya. Tampilan dari UI mode olahraganya seperti ini. Tampilannya kalem, simple ya. Ada durasi dari olahraga yang kita lakukan, total langkahnya, total kalori, sama total jarak pun juga ada. Termasuk zona detak jantung nih, yang bisa membantu kita untuk menghindari latihan yang terlalu berlebihan. Karena memang untuk fitur heart rate monitoringnya tetap aktif, walaupun kita gunakan smartwatch-nya untuk berolahraga. Cuma sayangnya sih untuk fitur built-in GPS di smartwatch-nya masih belum ada. Ya ingat lagi dengan harganya, cuma di 250 ribuan. Jadi memang wajar kalau memang masih belum ada fitur GPS langsung dari smartwatch-nya. Smartwatch ini sudah dilengkapi dengan baterai berkapasitas 400 mAh yang dimana bisa bertahan sekitar 5-7 harian dalam pemakaian normal. Dan dalam mode standby, smartwatch ini bisa bertahan kurang lebih sekitar 30 harian. Masih menggunakan 2 pin magnetik untuk pengisian dayanya. Jujur selama penggunaan saya pribadi sih untuk daya tahan baterainya ini cukup awet di kelas harganya. Jadi buat teman-teman nggak perlu ragu atau mungkin takut baterainya itu cepat berkurang, enggak ya. Karena memang cukup awet kok teman-teman. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian jangan lupa bantu subscribe-nya, bantu like juga dan ramaikan di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya. Thank you dan bye-bye.